Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar iNews Sulsel edisi Senin 9 Oktober 2023. Berikut diantaranya. Pemuda menggunakan panah busur dan airsoft gun serang warga, 1 orang terkena tembakan. Seorang guru di SMA 3 Takalar diduga membuli seorang siswa di ruang kelas. Ular sanca ditemukan berkeliaran di sekitar pemukiman, evakuasi berjalan dramatis. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asma Lusna di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dengan informasi warga yang asik nongkrong menjadi korban penyerangan 2 pemuda menggunakan panah busur dan airsoft gun. Seorang warga terkena tembakan di bagian dada. Sedangkan pelaku yang melarikan diri usai melancarkan aksinya berhasil diringkus unit Jatantras Polrestabes Makassar. Sekelompok warga yang sedang nongkrong di Jalan Flamboyan, Kota Makassar menjadi korban penyerangan 2 pemuda bersenjata. Dwi Wahyudi dan Muhammad Arfan yang saling berboncengan sepeda motor mendatangi kelompok warga dengan menodongkan senjata airsoft gun dan panah busur. Akibatnya, 1 korban terkena tembakan di bagian dada usai berusaha menghalau pelaku. Beruntung korban yang terkena tidak mengalami luka yang serius. Warga sekitar yang tengah beristirahat mengetahui kejadian tersebut berkerumun untuk melakukan aksi balasan. Namun, aksi balasan tersebut dihalau tim patroli perintis Persisi Samapta Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi dengan bertindak membubarkan kerumunan warga dan mengamankan 1 kendaraan roda 2 pelaku yang ditinggal usai melancarkan aksinya. Terjadi cekcok antar petugas dan warga di sekitar lokasi saat petugas berusaha menghalau pemuda yang diketahui ingin melakukan aksi balasan. Tidak berselang lama, 2 pelaku yang melarikan diri usai melancarkan aksinya dibekuk unit Jatantras Polrestabes Makassar dalam pengejarannya. Turut diamankan barang bukti 1 panah busur lengkap dengan pelontar dan senjata airsoft gun serta barang bukti yang diamankan selanjutnya digiring ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Datang itu si pelaku bawa motor, iya. Langsung berteriak, di mana mau kok? Nah, ini ya mak, tuh. Iya. Nah, sampai ke sini menembak ya. Akhirnya terlalu kencang, motornya jatuh di sini di belokan. Ini pas ini. Ada senjata api begitu, Pak? Nasami. Kalau tidak senjata api, nah mungkin sudah selesai juga. Ada berapa pasti orang? Dia itu 2 orang ini. Oh, ada 2 orang, Pak. Ya, besar semua, tinggi. Jadi setelah kami turun ke TKP perang kelompok tersebut, kami membubarkan masyarakat dan mengejar para pelaku perang kelompok tersebut dan mengamankan senjata jenis shotgun bersama dengan pelurunya yaitu agel dan 1 buah anak busur lengkap dengan mulai dari pelontarnya hingga anak panahnya. Menurut pengakuan warga, ini kali kedua aksi penyerangan menggunakan sajam terjadi. Saat ini, pihak kepolisian Polsek Mariso Kota Makassar melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi guna menghindari hal serupa dan mengantisipasi aksi balasan warga. Dari Makassar, Sarul Aliyaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian 2 unit motor sekaligus dalam waktu bersamaan di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar terekam kamera pengawas CCTV. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang menyimpan kendaraan lengkap dengan kuncinya di depan rumah. Sebuah rekaman pengawas CCTV yang viral di media sosial merekam aksi pencurian 2 unit motor sekaligus dalam waktu bersamaan di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV nampak pelaku seorang diri menggunakan sarung berjalan di sekitar Jalan Todopuli sambil memantau situasi sekitar.
Pelaku pertama beraksi di sebuah gang buntu di Jalan Todopuli 2. Di lokasi tersebut, pelaku berhasil mencuri satu unit motor metik berwarna hitam lalu kabur mengarah ke Jalan Poros Todopuli. Usai berhasil membawa kabur satu unit motor, pelaku kemudian kembali dengan berjalan kaki dan langsung mengarah ke target selanjutnya. Kondisi motor yang lengkap dengan kunci kontak memudahkan aksi pelaku membawa kabur motor korban. Dari keterangan salah seorang korban, awalnya sang anak menyimpan motor di depan rumah dan lupa mencabut kunci kontak dan langsung masuk ke dalam rumah membawa kebutuhan yang telah dibeli di pasar. Korban baru sadar kendaraan miliknya telah hilang saat kembali dan hendak keluar rumah untuk membeli kebutuhan jualan. Setelah mengecek rekaman CCTV, motor korban telah dicuri pelaku dalam waktu yang cepat. Udah terkunci leher memang? Habis dari pasar anakku, terus diparkir di luar sini, angkat barang masuk, nah lupa kuncinya. Langsung diambil? Iya. Cuma sebentar sekali, Bu? Iya. Berapa orang pelakunya kita lihat, Bu? Cuma satu orang. Satu orang ya? Iya. Itu cepat sekali memang dia beraksi? Iya. Infonya 2 motor atau 1, Bu? Satu motor. Tapi sudah kejadian di sini sering terjadi begitu, Bu? Iya. Oh, sering terjadi pencurian? Kalau saya 2 kali ini hari. Pasca kejadian ini, korban langsung membuat laporan pencurian di Polsek Pandakukang dan berharap agar pelaku segera ditangkap. Sementara akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah lantaran kendaraan tersebut baru saja dibeli. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoelius Vin iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers bersama Mabes Polri menggelar sosialisasi perlindungan kemerdekaan pers kepada penyidik tingkat Polda Sulsel di Kota Makassar. Dewan Pers mendorong agar setiap laporan masyarakat terkait aduan kerja jurnalistik kepada kepolisian lebih dulu dilimpahkan kepada Dewan Pers. Aduan masyarakat terkait kerja-kerja jurnalistik masih marak dilaporkan langsung kepada pihak kepolisian ketimbang menyelesaikan sesuai mekanisme berlaku di Dewan Pers. Padahal Dewan Pers dan Mabes Polri telah mendekan Memorandum of Understanding atau MOU terkait kemerdekaan pers di tanah air. Bahkan penyidik kepolisian beberapa daerah kerap langsung menindak tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada Dewan Pers. Untuk itu, Dewan Pers bersama Mabes Polri terus mensosialisasikan perlindungan kemerdekaan pers kepada penyidik di sejumlah daerah tanah air. Kali ini menyasar para penyidik tingkat Polda Sulsel, dan kegiatan ini juga dihadiri Karwasidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan melalui virtual Zoom. Sejumlah narasumber dalam sosialisasi ini meliputi Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Handriana, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Arif Zulkifli dan Alsep Setiawan, serta di Treskrimum Polda Sulsel. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Arif Zulkifli berharap tidak ada lagi sengketa aduan pers yang dilaporkan masyarakat kepada kepolisian langsung ditangani para penyidik tanpa melimpahkan lebih dahulu kepada Dewan Pers untuk memutuskan aduan tersebut masuk dalam kerja jurnalistik atau bukan. Kepolisian dalam hal ini Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers dengan Badan Reserse dan Kriminal Polri. Nah, ini merupakan turunan dari MOU yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir antara Ketua Dewan Pers dengan Kapolri. Intinya adalah kami bekerja sama dalam menjaga kemerdekaan pers agar lebih baik lagi. Secara teknis, PKS ini mengatur bahwa setiap laporan dari masyarakat kepada kepolisian menyangkut kerja jurnalistik itu hendaknya dilimpahkan dahulu kepada Dewan Pers atau dimintai pendapat Dewan Pers untuk memastikan apakah laporan ini benar-benar menyangkut kerja jurnalistik atau tidak. Kalau menyangkut kerja jurnalistik, maka perkara akan ditangani oleh Dewan Pers. Tapi jika tidak, maka akan dikembalikan kepada kepolisian untuk diproses lewat undang-undang selain Undang-Undang 40 tentang pers. Dari Dewan Pers bahwa sosialisasi ini sangat membantu dan memberi pemahaman lagi kepada penyidik bagaimana mekanismenya ya, dan bagaimana memberikan perlindungan atau kemerdekaan pers kepada teman-teman wartawan juga. Artinya bisa lebih diketahui hak dan kewajiban ataupun kode etik masing-masing, artinya saling menghormati.
Diketahui ruang lingkup nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Mabes Polri yakni pertukaran data atau informasi, koordinasi bidang perlindungan kemerdekaan pers, koordinasi bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di SMA 3 Takalar diduga membuli seorang siswa di ruang kelas hanya karena orang tuanya berprofesi sebagai petani. Para siswa yang mendengar kata-kata penghinaan tersebut pun emosi hingga nyaris mengeroyok gurunya. Kak petani pekerjaan tonji pak. Yang penting tahu halal ji pak. Kenapa disalahkan petani? Tidak bisa begitu pak kata aku. Apa? Rekaman video ini memperlihatkan aksi seorang guru yang membuli seorang siswa di SMA Negeri 3 Kabupaten Takalar. Sang guru diduga menghina pekerjaan orang tua siswa yang hanya berprofesi sebagai petani. Mendengar kata hinaan tersebut dari guru, para siswa pun emosi dan nyaris melakukan pengeroyokan kepada gurunya. Aksi bully yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pengajar atau guru ini terjadi pada Kamis 5 Oktober 2023 kemarin saat para siswa menggelar kegiatan diskusi di ruang kelas. Menurut kepala sekolah, kejadian bermula saat guru PPKN bernama Jufri menggelar diskusi di ruangan kelas 12 dan memanggil siswa bernama Rahmatullah untuk naik menjawab pertanyaan teman kelasnya. Namun, bukannya melanjutkan diskusi, Jufri justru menanyakan pekerjaan dan menghina profesi orang tua Rahmatullah. Kronologi seperti apa Pak awalnya? Awal mulanya nih? Ya, awal mulanya itu menurut guru keterangannya bahwa dia melakukan pembelajaran yang sistem diskusi, kemudian ada kelompok penanya dan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian ketika ada pertanyaan, guru menyampaikan ke siswa supaya menjawab pertanyaan dari temannya. Tetapi entah bagaimana katanya sehingga siswa yang penyaji belum bisa memberikan jawaban, sehingga mungkin karena terlalu lama menunggu sehingga gurunya sedikit emosi, sehingga keluarlah kata-kata yang menurut kami sebetulnya tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru. Kejadian ini mengingatkan para guru bahwa sebagai tenaga pengajar seharusnya memberikan tauladan yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang justru tidak mendidik siswanya. Dari Kabupaten Takalar, Bukma, iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, aksi nyata Partai Perindo dibuktikan dengan memperbaiki jembatan gantung di Dusun Maniang Salok, Desa Wania Watang, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap. Partai Perindo memperbaiki jembatan gantung yang tiap hari dilewati warga. Partai Perindo memperbaiki jembatan gantung di Dusun Maniang Salo, Desa Wania Watang, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap. Kegiatan ini dihadiri simpatisan dan kader Partai Perindo di Kecamatan Pancalautang dan Kecamatan Telu Limpoe, serta bacalek dan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Sidrap. Rusni 50 tahun, warga Dusun Maniang Salo sangat berterima kasih kepada Partai Perindo yang telah memperbaiki jembatan gantung yang tiap hari ia lewati. Hal senada yang diungkapkan Najma, 49 tahun, warga Dusun Maniang Salo. Alhamdulillah. Kanya sedih. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa memang kan ketau kecelakaan mereka. Terakhir yang kekasih aku toh. Iro. Terakhir yang kekasih. Aku kasih nah. Melo tilok merugi. Kita tali kasih. Alhamdulillah. Kanya kasih. Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Sidrap, Anwar Lambang, mengatakan aksi nyata Partai Perindo ini dilaksanakan setelah salah seorang bacalek Partai Perindo, Dapil 2, yang melintas di jembatan tersebut mendapati beberapa bagian jembatan
yang sudah berlubang lalu berinisiatif untuk melakukan perbaikan. Dari Kabupaten Sidrap, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi 6 pelaku penyerangan yang berujung tewas 3 orang warga terkait kasus poliandri berhasil diringkus, lengkapnya di seputar Aile Susul. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Sebuah aksi pencurian terekam CCTV di sebuah toko listrik di Jalan Baumas CP Kota Parepare. Aksi pelaku dilakukan dengan berpura-pura sebagai pengemis untuk mengelabui orang sekitar. Aksi pencurian ini pun sempat viral setelah pemilik toko membagikannya di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat pelaku masuk ke sebuah toko listrik di Jalan Baumas CP, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kejadian terjadi pada saat waktu sholat maghrib Jumat 6 Oktober 2023. Saat itu suasana toko dalam keadaan sepi dan pemilik toko berada di luar, yang ada hanya istrinya yang saat itu sedang sholat maghrib di ruangan dalam toko. Pelaku sempat 3 kali bolak-balik masuk ke toko untuk memantau suasana di dalam toko. Setelah merasa aman, pelaku lalu masuk melalui pintu toko yang saat itu lupa digembok oleh pemilik toko. Pelaku lalu menuju laci toko dan mengambil sejumlah uang tunai lalu bergegas kabur. Untuk mengelabui orang sekitar, pelaku berpura-pura sebagai pengemis dengan membawa sekotak dos air mineral kosong. Aksi pencurian ini pun sempat viral setelah pemilik toko membagikannya di media sosial. Pemilik toko sengaja membagikannya agar masyarakat waspada dengan aksi pencurian dengan motif berpura-pura sebagai pengemis ini. Ini kan sempat dibagikan ini Pak ke sosial media. Itu kenapa Pak? Sekedar peringatan dan pembelajaran buat warga masyarakat Parepare bahwa kelihatannya ada modus pura-pura mengemis, tapi mencari kesempatan kalau ada peluang dia mencuri di usaha-usaha orang. Tapi ini sengaja tidak laporkan ya? Sengaja saya tidak laporkan. Namun, aksi pencurian ini tidak dilaporkan oleh pemilik toko ke pihak kepolisian dengan alasan sebagai pelajaran dan lebih waspada terhadap aksi kejahatan. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari pengejaran 6 pelaku penyerangan yang berujung tewasnya 3 orang warga terkait kasus poliandri di Kabupaten Goa, akhirnya ditangkap di 2 lokasi berbeda. 1 pelaku di Kabupaten Goa, sementara 5 pelaku lainnya ditangkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dari rekaman video amatir, tim gabungan Jatanras Polres Goa bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah panggung yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini menemukan 2 senjata tajam berupa badik dan parang yang ditanam di bawah kolong rumah panggung. Dari hasil penggerebekan ini, polisi akhirnya meringkus 6 pelaku setelah 1 pelaku diantaranya ditangkap di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara 5 pelaku lainnya ditangkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah usai 4 hari pengejaran. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Namun 2 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap.
Sebelumnya kasus penyerangan yang berujung tewasnya 3 orang warga ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2023 lalu di Desa Kelemandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Buntut dari kasus poliandri yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial ID, umur 52 yang memiliki 2 orang suami. Sementara 3 korban tewas ini merupakan satu keluarga dari suami kedua yang mengalami sejumlah luka tikaman dan sayatan akibat senjata tajam milik pelaku. Sedangkan ke-6 pelaku ini adalah keluarga dari suami pertama terdiri dari paman, anak, dan rekan pelaku. Motif kejadian ini disebabkan karena suami pertama dendam yang berujung kecemburuan terhadap suami kedua hingga melibatkan 2 anak kandung dari suami pertama dan wanita berinisial ID. Motif yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Primo dan istri pelaku telah menikah siri. Nanti penjelasan nanti dari Dirkrimum atau Kapolres yang akan menyampaikan lebih detailnya. Kemudian identitas korban ada, sebelum masuk ke identitas korban ada 3 korban meninggal dunia. Kemudian telah diamankan 6 tersangka sehingga rentan waktunya kurang lebih mungkin 4-5 jam itu ditangkaplah pelaku yang pertama, yaitu saudara Herman. Dari situ kemudian berkembang lagi kurang lebih 4 hari, akhirnya kelima pelaku ini juga berhasil ditangkap di wilayah Palu. Selain mengamankan 6 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, 2 unit sepeda motor milik pelaku, serta parang dan badik yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan korban hingga tewas. Akibat perbuatannya, kini para pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres Goa dengan terancam 5 pelaku hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku lainnya dijerat pasal 221 KUHP pidana, yaitu merintangi penyidikan dengan ancaman 9 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, asyik nongkrong di sebuah gang, seorang pemuda pelaku pencurian diringkus polisi tanpa perlawanan. Usai diringkus bersama barang bukti ponsel hasil curiannya, pelaku langsung digiring ke posko Resmo Polda Sulsel. Aparat kepolisian dari tim 1 Resmo Polda Sulsel melakukan penyelidikan terkait aksi pencurian ponsel yang terjadi beberapa waktu lalu di sebuah warung yang terletak di salah satu lokasi wisata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi mendapatkan informasi keberadaan pelaku atas nama Rafli, 23 tahun, yang tengah berada di sebuah gang di Jalan Anuang, Kota Makassar. Langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tengah asyik nongkrong bersama rekannya sambil bermain game. Pelaku yang menjalani interogasi di posko Resmo Polda Sulsel mengakui telah mengambil ponsel korban yang tertinggal di warung tersebut. Usai mengambil ponsel korban, pelaku langsung meninggalkan TKP dan kembali ke Kota Makassar. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 unit ponsel milik korban yang dibawa pelaku. Dan tim 1 Resmo Polda Sulsel Aibtu Ahmad Junaidi membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama di depan rumahnya saat asyik bermain game. Pelaku sedang berada di rumahnya, sedang asik bermain game di halaman rumahnya. Kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke posko Resmo Polda Sulsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk pelaku sendiri Pak, sudah sering kali melakukan aksinya atau seperti apa Pak? Dia dikenal residivis atau seperti apa Pak? Baik, pelaku ini merupakan residivis yang sering melakukan aksinya lintas wilayah di Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam menjalani masa hukuman di dalam sel. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan aksi peduli kesehatan anak untuk menjaga gigi dan mulut digelar di Kota Makassar. Ratusan orang tua antusias membawa anaknya untuk memeriksakan gigi secara gratis menyambut Hari Kesehatan Gigi Sedunia dan Hari Kesehatan Angkatan Laut.
Menyambut Hari Kesehatan Gigi Sedunia dan Hari Kesehatan Angkatan Laut, Yayasan Ibnu Sina Peduli bekerja sama dengan Ladok Gigi TNI Angkatan Laut melaksanakan aksi peduli kesehatan anak untuk menjaga gigi dan mulut Minggu 8 Oktober. Kegiatan ini disaksikan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar Brigadir Jenderal Marinir Amir Kasban. Keduanya meninjau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, ratusan orang tua dari sejumlah kecamatan di Makassar antusias membawa anak mereka untuk melakukan pemeriksaan gigi gratis, serta konsultasi kesehatan bagi keluarga dan anak beresiko stunting. Pada umumnya, anak-anak usia sekolah dasar ini mengalami permasalahan gigi berlubang, sehingga dokter menyarankan agar orang tua sering mengingatkan anaknya untuk sikat gigi. Sasaran kita itu periksa gigi secara dini bersama untuk anak-anak stunting, maksudnya untuk anak-anak stunting dan anak-anak yang tidak mampu serta anak yang berkebutuhan khusus. Semoga kegiatan kita berkolaborasi dengan Ladoggi Angkatan Laut ini bisa bermanfaat untuk banyak anak-anak dan masyarakat sekitarnya. Kebanyakan itu anak-anak permasalahan yang paling terbesar di dalam mulut itu adalah gigi berlubang atau biasa kita sebut dengan karies gigi. Sebenarnya gigi berlubang itu bisa dicegah kalau cara membersihkan giginya itu benar. Yang jelas kan termasuk itu adalah frekuensi menyikat gigi. Minimal itu paling tidak setiap habis makan sama sebelum tidur malam. Sangat luar biasa, sangat bagus. Kalau boleh teruskan begini Pak. Masalahnya biasa kan anak-anak kan jarang memeriksa gigi. Kalau rame-rame begini kan pasti. Faktor gigi anak berlubang ini disebabkan oleh terlalu seringnya mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Sehingga, dokter sangat menyarankan salah satu cara mencegah gigi berlubang secara alami dapat dilakukan dengan rutin menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Peran orang tua dianjurkan untuk anak usia sekolah dasar agar didampingi saat menyikat gigi. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dalam kondisi kelaparan akibat imbas musim kemarau, seekor ular sanca sepanjang 6 meter ditemukan berkeliaran di sekitar pemukiman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Bahkan proses evakuasi ini berlangsung dramatis lantaran petugas sempat kewalahan menangkap ular dengan bobot 40 kg ini sangat agresif. Dengan menggunakan tongkat khusus, petugas damkar berupaya menangkap seekor ular sanca yang berada di sekitar pemukiman warga Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam proses evakuasi ini, petugas sempat kewalahan lantaran ular sepanjang 6 meter dengan bobot 40 kg ini agresif saat akan ditangkap. Meski sempat kesulitan, namun ular sanca berukuran besar yang diduga dalam kondisi kelaparan akibat imbas musim kemarau panjang ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Maros yang berjumlah sekitar 7 orang. Diketahui ular sanca sepanjang 6 meter ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga saat hendak ke toilet di belakang rumahnya. Penghuni rumah pun sontak terkejut lalu melapor ke petugas damkar setempat. Sebelumnya, ular juga sempat beberapa kali terlihat dan meresahkan warga lantaran kerap memangsa hewan ternak. Adanya ular sanca yang ada di Kelurahan Turikale dan segera direspon dan sebanyak 7 orang anggota turun ke lokasi untuk mengamankan dengan menggunakan grab stick dan ular kurang lebih sepanjang 6 meter berhasil kita amankan dari sekitaran rumah warga. Kurang lebih 6 meter. Kurang lebih 6 meter. Evakuasinya berapa lama, Pak? Evakuasinya tidak terlalu ini karena kebetulan ularnya dapat dilihat oleh anggota sehingga. Usai diamankan, ular sanca tersebut kemudian dibawa ke Mako Damkar dan rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulsel untuk dikembalikan ke habitat asalnya. Sementara itu, berdasarkan data petugas damkar Maros selama memasuki kemarau,
Petugas damkar telah mengevakuasi 50 ekor ular dari berbagai jenis yang masuk ke area pemukiman, diantaranya sanca, piton, dan king cobra. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Aidus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainews Social edisi Senin 9 Oktober 2023. Saya Asmaul Husna bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.